Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Bustomi dari Fakultas Hukum dengan NPM 22.100.230 Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint pidana dan tindakan bagi anak. Slide selanjutnya, topik bahasan yaitu poin pertama, pengertian anak. Poin kedua, proses perkembangan anak. Poin ketiga, sebab timbulnya tindak pidana anak. Poin keempat, motivasi intrinsik. Poin kelima, motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, poin selanjutnya, pengertian anak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum bisa berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Slide selanjutnya yaitu proses perkembangan anak. Fase pertama adalah dimulainya pada usia 0 sampai 7 tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak. Masa kritis pertama dan tumbuhnya seksualitas pada awal pada anak. Dan selanjutnya yaitu poin selanjutnya, sebab timbulnya tindak pidana bagi anak. 1. Motivasi intrinsik. 2. Motivasi intrinsik ekstrinsik. Motivasi intrinsik, poin pertama, yaitu faktor intelijensia, yaitu kecerdasan seseorang. Poin kedua, faktor usia merupakan faktor paling penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan. Faktor kelamin. Poin yang ketiga yaitu faktor kelamin. Kejahatan sering dilakukan oleh laki-laki, sedangkan pelanggaran sering dilakukan oleh perempuan. Poin yang keempat yaitu faktor kedudukan anak dalam keluarga, misalnya anak pertama, anak kedua, anak tunggal. Slide selanjutnya adalah motivasi ekstrinsik. Poin pertama yaitu faktor keluarga. Biasanya yang menjadi sebab timbulnya kejahatan yaitu kondisi keluarga yang tidak normal, atau bisa disebut juga dengan broken home. Poin yang kedua yaitu faktor pendidikan dan sekolah. Biasanya proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak seringkali memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolah sehingga dapat menimbulkan kejahatan. Slide yang terakhir yaitu kesimpulan pidana dan tindakan bagi anak. Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis hukum yang telah dilakukan penulis sampai pada kesimpulan seperti di bawah ini. Dasar hukum pembatasan umur anak dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia dan Inggris. Di Indonesia, anak juga bisa melakukan perbuatan yang berbahaya, sehingga anak dapat menjadi pelaku bagi suatu peristiwa pidana, bukan hanya menjadi korban atau saksi. Anak menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dasar penetapan batas umur anak dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia yaitu mulai dari usia 12 tahun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.